Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya pemirsa kembali lagi bersama saya Raudloh Rida, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, Juni 2025 mendatang, umat Islam seluruh dunia tentunya akan merayakan Lebaran Idul Adha. Idul Adha identik dengan Lebaran kurban, ya. Tentunya banyak sekali umat Muslim khususnya yang merayakan hari tersebut. Salah satu faktor terpenting dalam ibadah kurban tentunya memberikan hewan kurban yang baik dan sehat. Segala kesiapan dan standarisasi yang berlaku pun harus dipatuhi agar segalanya dapat berjalan lancar. Lalu, bagaimana dengan segala kesiapan dan standarisasi hewan kurban menjelang Idul Adha 2025 khususnya di Provinsi Banten? Saat ini di studio kami telah hadir narasumber kita, yakni Bapak Ari Mardiana yang merupakan Kepala Bidang Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian Provinsi Banten. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Halo pemirsa Banten TV. Sultan TV. Mohon maaf salah. Alhamdulillah. Halo juga nih Pak. Ya. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik, sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat sampai saat ini, walaupun memang kesibukannya meningkat apalagi menjelang pemotongan hewan kurban ini. Betul, ini pasti ya Pak, pasti kesibukannya lumayan padat, tapi terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya datang ke Sultan TV. Kita berbincang nih Pak soal hewan kurban. Iya, siap. Agar juga ini mengedukasi masyarakat yang ada di Provinsi Banten. Nah Pak, ini kita langsung aja nih ngobrol-ngobrol soal kurban ya Pak. Pasti kita juga udah lihat nih Pak, masyarakat ada banyak hewan kurban yang di pinggir jalan ya, sudah dijual, kemudian juga pasti pemirsa juga sudah ada yang membeli. Namun nih Pak, ini kan perlu juga kita ketahui dan ini juga perlu diedukasi kepada masyarakat. Sebenarnya definisi hewan kurban sehat dan berkualitas itu seperti apa sih Pak? Iya, terima kasih Mbak Rida. Jadi alhamdulillah nih ya, kita bisa berdialog di sini ya di Sultan TV ini dalam suasana mungkin menjelang hari raya kurban yang mungkin tinggal 2 minggu lagi, kurang lebih 2 minggu lagi. Dan memang sekarang Dinas Pertanian Provinsi Banten juga sedang mengetatkan pengawasan terhadap hewan kurban yang memang beredar atau misalnya diperjualbelikan untuk masyarakat, baik yang ada di lapak-lapak ataupun misalnya ada juga yang memang menjualnya, kalau misalnya peternak-peternak lokal menjualnya ada di kandang-kandang. Adapun mungkin acuan kita dalam melaksanakan pemeriksaan hewan kurban itu ya sebenarnya ada yang disebut dengan syarat hewan kurban gitu ya. Syarat hewan kurban yang pertama mungkin yang utama dan yang pertama itu harus sehat. Karena konon katanya kalau misalnya tidak sehat berarti kan keabsahan kurbannya juga dipertanyakan gitu, sah atau tidaknya. Yang kedua mungkin syarat hewan kurban itu tidak cacat gitu, terus kurus, berjenis kelamin jantan dan tidak kebiri gitu, karena kalau misalnya dikebiri dikategorikannya itu adalah cacat. Dan selanjutnya mungkin cukup umur, karena memang banyak sekali di lapak-lapak atau misalnya di kandang-kandang itu yang sebenarnya belum cukup umur yang dipersyaratkan tapi sudah diperjualbelikan. Nah kami selaku yang mengawasi hewan kurban ini, karena hewan kurban ini kan harus disebutnya harus asuh, yaitu aman, sehat, utuh, halal, gitu ya. Asuh ya Asuh Pak. Ya. Nah itu berarti kita harus memastikan itu semua gitu. Makanya kalau misalnya belum cukup umur pun ya kita sarankan, Pak ini belum cukup umur. Cukup umur bisa dilihat dari mana sih? Cukup umur itu bisa dilihat dari poel giginya. Kalau misalnya pada domba poelnya 1 gitu ya,
Nah, itu biasanya umurnya antara mungkin setahun sampai 2 tahun gitu. Nah, itu bisa bisa dilihat dari situlah gitu. Dan kita memastikan semua, jangan sampai mungkin si pembeli niatnya berkurban tapi memang umur kurbannya belum masuk, sehingga akhirnya ya mungkin kategorinya tidak masuk kurban, tapi kategorinya biasanya itu kalau misalnya beberapa ulama mengatakan itu adalah akikah kalau seperti itu gitu Mbak Rida. Baik, jadi tadi definisi hewan sehat ya Pak ya, kurban sehat dan berkualitas tadi yang paling ini adalah asuh itu ya Pak ya. Asuh. Ini juga harusnya pemirsa dan seluruh masyarakat tahu terkait dengan hal itu, agar gitu ya, jangan hanya gitu kita niatnya berkurban tapi tidak tahu detailnya seperti apa ya. Kan sayang juga ya Pak ya, ketika kita mungkin ada beberapa masyarakat yang ketemu oknum penjual yang culas, akhirnya kita dikibulin dan lain-lain. Nah, ini bicara soal ibaratnya agar kita tidak dikibulin gitu ya Pak, ini kan tadi mengidentifikasi kesehatan pada hewan. Tentu masyarakat nggak semuanya tahu Pak, caranya gimana? Ada nggak nih Pak taktik ataupun tipsnya nih dari Bapak sendiri untuk mengidentifikasi bahwa hewan ini sehat dan berkualitas? Iya. Yang pertama mungkin kan kami itu bekerja sama provinsi dengan kabupaten kota, semuanya turun ke lapak-lapak gitu. Walaupun memang kalau provinsi hanya turun mungkin satu kabupaten kota itu sekitar 1 sampai 2 kali, tapi kabupaten kota pasti turun tiap hari. Yang paling utama adalah tolong dilihat dulu apakah lapak yang Bapak beli itu ada stiker menyatakan bahwa itu adalah lapak yang sudah diperiksa apa belum. Karena Dinas Pertanian baik yang provinsi ataupun kabupaten kota itu biasanya di lapaknya memasangkan stiker bahwa lapak ini sudah diperiksa dan dinyatakan sehat. Itu dulu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya itu tidak ada gitu, ataupun misalnya untuk memastikan lagi, ada nggak surat keterangan kesehatan hewannya atau sertifikat veteriner atau surat pelepasan karantina. Nah itu kalau misalnya itu ada, berarti otomatis itu aman. Biasanya kalau misalnya sudah ada surat keterangan kesehatan hewan dari daerah pengirimnya. Contohnya kan kalau misalnya bicara Banten rata-rata mendatangkan ternak hewan kurbannya itu dari luar Banten. Pasti kalau misalnya secara resmi pasti ada sertifikat veterinernya atau SKKH tadi gitu. Nah itu ditanyakan saja apakah ini ada SKKH-nya atau tidak. Atau misalnya dipastikan lagi hasil pemeriksaan lab-labnya ada atau tidak gitu. Nah itu lebih detail lagi gitu. Kalau misalnya ini hasil pemeriksaan labnya sudah lengkap kok, ini sudah ini, nah itu pasti dinyatakan hewan tersebut adalah hewan yang sehat. Nah tadi yang paling gampangnya lihat ya Pak, stiker. apa ada stikernya? Ada stikernya nggak gitu ya. Oke. Tapi ini stikernya benar-benar diberikan oleh dinas terkait ya Pak. Iya. Khawatir kan kayak sekarang logo halal aja gampang nih Pak didapat. Nah ini bagaimana? Apakah ada pengecekan secara online-nya? Kalau misalnya pengecekan secara online, maksudnya yang terdaftar betul gitu Pak, atau sudah dicek gitu? Kalau yang stiker itu memang kalau misalnya kita sudah turun ke lapangan, gitu kita pasang stiker gitu di lapaknya. Tapi kalau misalnya bicara pemeriksaan yang online, sebenarnya jauh hari sebelum sapi itu dikirim, ternak hewan kurban itu dikirim ke suatu wilayah, khususnya mungkin ke Provinsi Banten, apalagi yang datang dari luar Banten, itu kita mengeluarkan rekomendasi pemasukan disebutnya. Nah, dari rekomendasi pemasukan itu tertera bahwa persyaratan untuk masuk Provinsi Banten itu adalah bebas penyakit ABCD. Contohnya mungkin antrak, brusellosis, PMK, LSD dan lainnya gitu. Sura dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya itu dipersyaratkan, nah mereka harus memenuhi dulu tuh. Mereka memeriksa, mengambil sampelnya, baik sampel ulas ulas dari mulut ataupun misalnya sampel darah dan lain-lain, mereka memeriksakan di labnya. Nah udah gitu, kalau misalnya sudah teridentifikasi hasilnya negatif semua, baru mereka boleh jalan dan baru mereka diberikan sertifikat veteriner dan mereka boleh jalan dari wilayah asalnya gitu.
pokoknya itu yang tadi ya Pak, ada langkah-langkah yang mudah sekali masyarakat dapat lakukan. Nah, kalau sejauh ini Pak, tentunya kan dari Dinas Pertanian Provinsi kemudian juga dari tiap kota dan kabupaten khususnya di Banten sudah mulai gencar ya Pak, ibaratnya kan mengawasi. Nah, kalau dari Dinas Pertanian Provinsi Banten sendiri, bagaimana nih Pak sejauh ini dalam pengawasan adanya hewan kurban di Banten? Sejauh ini langkah-langkah kita memang sudah dari bulan Mei kemarin sudah diperketat ya. Yang pertama tadi pengawasan dari segi rekomendasi pemasukan. Yang kedua pengawasan langsung, kita juga ada operasi gabungan pengawasan lalu lintas di karantina Merak gitu. Kemarin sudah dilaksanakan dan mungkin hari besok juga kita akan melaksanakan lagi gitu. Nah, juga setelah itu kita juga ada bimbingan khususnya mungkin bagi DKM, tapi itu DKM dan lapak yang menjual hewan kurban, terus DKM yang melaksanakan pemotongan hewan kurban. Nah, itu terus selanjutnya juga nanti atau sekarang kita lagi melaksanakan pemeriksaan lapak-lapak tadi. Terus nanti satu hari sebelum pemotongan kita melaksanakan kegiatan yang disebut dengan antemortem. Antemortem itu adalah kegiatan yang dilaksanakan, pengawasan yang dilaksanakan sehari sebelum pemotongan. Terus nanti lagi, besoknya lagi pas pemotongan kita juga melaksanakan pengawasan lagi yang disebut postmortem. Postmortem itu pasca disembelih gitu. Pasca disembelih seperti apa jeroannya, seperti apa kualitas dagingnya, bahkan kita akan melihat bagaimana pengemasannya, bagaimana higien sanitasi yang diterapkan pada tempat pemotongan itu, sampai nanti mungkin kresek apa yang dipergunakan gitu, sehingga benar-benar dibagikan ke masyarakat itu, yaitu daging yang asuh tadi aman, sehat, utuh dan halal. Aman itu kan bebas dari penyakit, sehat itu juga tidak mengandung bibit-bibit penyakit, utuh itu benar-benar bahwa itu adalah daging sapi, tidak dicampur dengan daging yang lain, atau misalnya tidak mengandung bahaya biologis juga, terus halal itu sesuai dengan syariat Islam. Jadi sebenarnya kalau kita lihat prosesnya cukup panjangnya juga ya Pak. Panjang. Karena tadi kalau ngomongin soal ibadah pasti kan juga kita nggak yang asal-asalan. Dan ini berkenaan dengan hewan kurban dan ini dinikmati oleh semua orang. Pasti tadi kesehatan nomor satu ya Pak. Nomor satu. Nah kemudian kalau kita lihat euforia dari pembeli dan juga penjual Pak, kalau kita bandingkan dari tahun 2024 dengan tahun 2025 ini seperti apa nih Pak? Ya sejauh ini sih peninjauan di lapangan gitu ya, masalah euforia atau misalnya daya serap atau misalnya daya beli ya, daya beli terhadap hewan kurban ini, kalau misalnya kita bicara beberapa sampling pelapak gitu, kita nanya memang ada penurunan. Jadi kalau misalnya ini menjelang mungkin 10 hari lagi menjelang pemotongan hewan kurban gitu ya, nah mereka bisa menjual 100 ekor, ini baru mungkin sekitaran 60-50 gitu. Jadi memang belum terlalu kelihatan, tapi mereka sih masih optimis bahwa ini kan masih ada sisa sekitar 10 hari, mudah-mudahan nanti semuanya bisa habis terjual. Nah, tapi yaitu mereka pun mengakui bahwa memang ini sekarang memang lagi rada kurang lah gitu, tapi mudah-mudahan sih tidak separah yang itu gitu ya, yang diperkirakan oleh mereka. Diperkirakan ya Pak. Ya karena kan ini juga terhitungnya Lebaran awal bulan ya Pak. Ya. Mungkin awal bulan nanti baru pada ganjil, baru pada beli ya Pak ya. Gitu, setuju gitu. Jadi kita membahagiakan para penjual ya, penjual hewan kurban. Nah kalau semisal nih Pak, ternyata hewan kurban tersebut ditemukan tidak memenuhi standar kesehatan, namun tetap dijual atau ternyata ketemu nih akhirnya ada oknum-oknum yang tidak sejalan lah ibaratnya. Adakah tindakan Pak yang diberikan oleh Dinas Pertanian sendiri? Nah sejauh ini kan kalau misalnya bicaranya dinas adalah melakukan pembinaan ya. Yang utama pasti kalau misalnya kita ketemu suatu hewan itu bergejala penyakit, tapi kalau misalnya penyakitnya penyakit yang ringan dan bisa diobati, kita menyarankan untuk penjualnya itu atau pelapaknya itu
melakukan pemisahan dulu. Pemisahan, jangan dijual sampai benar-benar sembuh gitu. Tapi ya sejauh ini sih memang belum pernah ketemu ya di Provinsi Banten. Kalaupun misalnya ada yang sakitnya adalah penyakit menular yang memang berbahaya, kita menyarankan untuk pelapak tersebut ya dipisahkannya jauh dan jangan dijual, dan kita awasi selama 2 minggu gitu. Kita awasi selama 2 minggu. Kenapa harus 2 minggu? Karena masa inkubasi suatu penyakit itu adalah rata-rata 2 minggu. Kalau misalnya 2 minggu nanti ternaknya bisa sehat lagi, ya boleh diperjualbelikan lagi. Kalau misalnya tidak sehat lagi, ya mungkin nanti kita akan istilahnya ada treatment khusus atau misalnya cara-cara khusus untuk menanganinya gitu. Kalaupun misalnya peternaknya ngeyel, ya sebenarnya kan yaitu kalau misalnya dinas itu hanya melakukan pembinaan, tapi nanti ada yang istilahnya penegakan hukum gitu ya. Kita sudah berkolaborasi dengan Satgas Pangan. Ada Satgas Pangan Polda Banten. Nah, biasanya mungkin kita laporkan ke mereka, nanti mereka yang akan turun melakukan penegakannya seperti apa. Ya, ya. Penindakan, ya. Ya. Berkenaan dengan hewan kurban. Lalu Pak, ini bicara soal hewan kurban. Karena kan Idul Adha ini setiap tahun pasti terus terjadi. Tapi kita juga pasti tahu ada lah ya permasalahan yang kerap kali terjadi. Nah, ini permasalahan apa sih Pak yang sering terjadi kalau menjelang Idul Adha ataupun ketika Idul Adha yang berkenaan dengan hewan kurban? Ya sebenarnya kalau permasalahan pelapak itu ya itu yang rata-rata dari tahun ke tahun terjadi itu, mereka tidak dilengkapi dengan sertifikat veteriner gitu. Banyak pelapak yang istilahnya masih seperti itu aja. Jadi Pak, mana ini sertifikat veterinernya? Alasannya Pak diambil si itu, atau enggak dibawa bos saya, atau enggak mereka datangnya rombongan dipegang sama si ini atau sama si itu gitu, atau enggak hanya ada surat jalan saja. Nah itu yang akhirnya ya udah kita kita lakukan pembinaan Pak, jangan seperti ini lagi ya, ada prosedurnya, kita edukasi gitu bahwa caranya seperti ini cukup mudah kok, karena memang melalui sistem gitu, melalui aplikasi, dan aplikasi itu juga bisa diakses oleh semua orang gitu, dan prosesnya juga sangat mudah gitu. Dan kalau misalnya bicara rekomendasi pemasukan juga masa kadaluarsanya juga lama, mungkin bisa sampai setahunan gitu, bisa sampai setahunan masa berlaku. Nah itu juga mudah, mereka bisa mengajukan lewat sistem yang namanya Isiknas, lalu lintas Isiknas disebutnya. Oke, lalu lintas gitu. Isiknas. Ya, sistem kesehatan hewan nasional gitu. Oke, jadi sebenarnya permasalahan yang sering terjadi ya tadi berkenaan dengan hewan kurban yang sehat berkualitas, pasti kan kita tanggung jawabnya ya ke tiap-tiap penjualnya. Tapi tadi ada masih oknum-oknum yang nakal lah ya Pak ya. Jadi ini perlu diberantas juga ya ibaratnya, atau perlu diperbaiki ya Pak tiap tahunnya. Ya, kalaupun misalnya hal-hal lain, contohnya mungkin mengenai penyakit, ya sejauh ini kita paling ketemu penyakit-penyakit yang ringan. Contohnya mungkin orep itu kayak bintik-bintik, apa itu disebutnya ya? Apa, Pak? Barusuh itu apa sih? Beruntusan gitu kali ya. Gitu. Okay. Nah, terus itu kalau misalnya enggak pink eye itu matanya menjadi merah atau sakit mata. Nah, itu paling ya kita nyaraninnya ya udah diobati dulu, dan obat pun sebelum istilahnya Idul Adha itu kita hanya memakai obat yang topikal saja. Topikal itu contohnya mungkin salep atau misalnya obat-obat luar lah. Bukan yang dikonsumsi langsung bukan, ya. Bukan antibiotik gitu. Okay. Bukan antibiotik atau misalnya disuntik, karena memang bahaya, takutnya yaitu ada peternak-peternak nakal sehingga kita sarankan untuk tidak dijual, mereka masih tetap menjual, sementara resisten antibiotik yang ada di dalam tubuh ternak itu masih tersisa, dan itu nanti berbahaya untuk manusia. Iya. Jadi benar-benar harus aware juga lah Pak ya, lebih aware lagi. Nah, kemudian tadi kan bicara soal ini kesehatan ya Pak. Tentunya dari dokter hewan yang ada di Provinsi Banten juga turut serta ya Pak.
dikerahkan cukup banyak kah atau bagaimana nih Pak? Sejauh ini kan memang kalau misalnya bicara SDM yang ada di provinsi kan, SDM yang ada di provinsi itu cuman sekitar 35 orang, 36 orang gitu. Itu pun 9 dokter hewan dan sisanya adalah para medis. Pasti kita meminta bantuan lah dari teman-teman kabupaten kota, dan Provinsi Banten juga meminta bantuan ke himpunan profesi. Contohnya mungkin himpunan dokter hewan Indonesia, PDHI gitu, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Nah itu 2 hari kemarin kita melayangkan surat ke PDHI untuk semua dokter hewan yang ada di Provinsi Banten yang jumlahnya secara data sih jumlahnya sekitar 600-an lebih ya. Nah itu supaya berkontribusi juga, baik yang bekerja di swasta ataupun misalnya dokter hewan praktek mandiri ataupun misalnya dokter hewan yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Nah itu pas hari H bersama-sama mengawasi hewan kurban tersebut sehingga menghasilkan hewan kurban yang asuh tadi. Oke, baik. Nah, tadi kan Bapak sudah memberikan banyak tips tentunya kepada pemirsa setia Sultan TV yang mau beribadah kurban, membeli hewan kurban, khususnya ada di Provinsi Banten. Lalu Pak, apakah ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan selain hal-hal tersebut nih dalam memilih hewan kurban yang berkualitas untuk juga ini memberikan keberkahan dalam ibadah Idul Adha? Aspek-aspek lain, contohnya mungkin aspek lain ya. Kalau kita sih ngelihatnya aspek penyakit, aspek dokumen, terus aspek fisik. Mungkin itu saja sih sebenarnya yang kalau misalnya aspek-aspek lain yang dimaksud Barida gimana tuh? Ya tadi mungkinnya ada hal-hal lain mungkin Pak yang perlu dipertimbangkan selain ketiga hal tersebut. Sebenarnya intinya 3 itu aja ya Pak ya. Intinya itu saja. Asal itunya sudah benar ya udah silahkan untuk membeli hewan kurban di penjual-penjual yang ada. Wah ini bermanfaat sekali Pak, ibaratnya sebagai petunjuk lah ya untuk seluruh masyarakat yang mungkin juga ini awam, karena kan ada beberapa orang yang nggak mau repot Pak, ya udah tinggal beli aja, nggak beli aja, padahal ini perlu diperhatikan kesehatannya dan kualitasnya agar tadi hewan kurban yang kita jadikan untuk ibadah juga berkah seperti itu ya Pak. Nah tidak terasa nih Pak, kita sudah berbincang hampir 20 menit lebih nih Pak ya? Nah dan banyak banget tadi hal-hal yang bermanfaat yang bisa juga mengedukasi seluruh masyarakat, khususnya pemirsa setia Sultan TV. Namun Pak, sebelum menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, boleh disampaikan closing statement sekaligus nih Pak, ini pesan untuk para penjual dan pembeli hewan kurban menjelang Idul Adha 2025. Silakan Pak. Ya, yang pasti yang paling utama adalah himbauan untuk masyarakat ataupun misalnya untuk pelapak juga, pastikan hewan kurban itu memang sudah ada sertifikat veterinernya gitu ya. Pastikan hewan kurban itu sudah ada sertifikat veterinernya. Terus selanjutnya jangan tergiur oleh harga yang murah gitu. Yang murah belum tentu itu masuk kategori ke kurban, takutnya itu umurnya belum cukup, takutnya kesehatannya juga tidak terjamin gitu. Nah, makanya jangan tergiur oleh hal itu. Selanjutnya, belilah ternak hewan kurban yang ada di lapak yang sudah berstiker bahwa memang itu lapak yang sudah diperiksa oleh dinas terkait. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak atas closing statementnya. Jadi mari kita bersama-sama bijak dalam membeli nih hewan kurban dengan memperhatikan tadi aspek-aspek yang tentunya juga tadi diimbau oleh dari pemerintah ya Pak, dan juga kan kalau semisal hewan kurban berdasarkan agama juga sudah spesifik sekali ya syarat-syaratnya seperti apa. Jadi itu silahkan dipenuhi, dan semoga juga kita berharap ya Pak bahwa penjual-penjual hewan kurban dapat menaati peraturan. Amin, amin. Dan juga laku nih banyak nih Pak. Amin. Biar pertumbuhan ekonomi juga meningkat tentunya untuk Provinsi Banten. Baik, terima kasih Terima Bapak kasih, sudah Mbak berkenan. Rida. Dan Ya. jangan kapok nih Pak datang ke Sultan TV. Ya, insya Allah. Ya insya Allah. Dan karena kita tentunya masih ada hal-hal lain yang bisa kita perbincangkan nih, khususnya dari Dinas Pertanian Provinsi Banten. Siap. Sehat dan sukses selalu Bapak. Siap. Kita tutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita bersama Bapak Ari Mardiana yang merupakan Kepala Bidang Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Dinas Pertanian Provinsi Banten, membahas mengenai menjelang Idul Adha, bagaimana kesiapan dan standarisasi yang berlaku. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan berkelanjutan. Saya, Raud Lerida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.